Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afis Kamal Selia Rizkiwati, NIM 20.24187, kelas Politik Ketatanegaraan G. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Klasifikasi dari sistem pemerintahan, yang pertama ada sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial ini adalah sistem pemerintahan di mana presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan yang disebut presidensial ini apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif. Contoh dari negara yang menganut sistem presidensial ini adalah negara Amerika Serikat, Pakistan, Argentina, Filipina, dan juga Indonesia. Sistem pemerintahan yang kedua adalah sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana presiden, raja, ratu, sultan, baik itu kaisar, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahannya dipegang oleh menteri. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial yaitu yang pertama, dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala negara. Yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui Badan Perwakilan Rakyat. Ciri dari sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, badan legislatif atau parlemen dipilih langsung oleh rakyat. Anggota parlemen adalah orang-orang dari partai politik. Pemerintahan atau kabinet terdiri atas menteri dan perdana menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Kepala negara bukan kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan di Indonesia itu ada dua. Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen, dan juga sistem pemerintahan negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen. Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen itu adalah sistem pemerintahan ini tertuang dalam penjelasan Undang-Undang 1945 tentang 7 pokok kunci sistem pemerintahan, yaitu yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum atau Restat. Yang kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR. Yang keempat, presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab pada DPR. Yang keenam,
Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR. Dan yang terakhir adalah kekuasaan kepala negara itu tidak terbatas. Berdasarkan 7 kunci pokok tadi, sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Sistem pemerintahan presidensial itu memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial yang pertama, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Yang kedua, masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga, penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Dan yang keempat, legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif, karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen itu sendiri. Adapun kekurangan dari sistem pemerintahan presidensial ini adalah yang pertama, kekuasaan eksekutif diawasi langsung oleh legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan yang mutlak. Yang kedua, sistem pertanggungjawabannya kurang jelas. Dan yang ketiga, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan juga legislatif, sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang cukup lama. Pada saat sistem pemerintahan ini, kekuasaan presiden berdasarkan Undang-Undang 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemegang kekuasaan eksekutif. Yang kedua, pemegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan. Yang ketiga, pemegang kekuasaan sebagai kepala negara. Yang keempat, panglima tertinggi dalam kemiliteran. Yang kelima, berhak mengangkat dan melantik para anggota MPR dari utusan daerah atau golongan. Yang keenam, berhak mengangkat para menteri dan pejabat negara. Yang ketujuh, berhak menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Yang kedelapan, berhak mengangkat duta dan menerima duta dari negara lain. Yang kesembilan, berhak memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Dan yang kesepuluh, berhak memberi grasi, amnesti, abolisi, dan juga rehabilitasi. Dampak negatif dari sistem pemerintahan presidensial ini adalah yang pertama, terjadi pemusatan kekuasaan negara pada satu lembaga, yaitu presiden. Yang kedua, peran pengawasan dan perwakilan DPR semakin lemah. Yang ketiga, pejabat-pejabat negara yang diangkat
cenderung dimanfaatkan untuk loyal dan mendukung kelangsungan kekuasaan presiden. Yang keempat, kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan orang-orang yang dekat presiden. Selain dampak negatif, ada juga dampak positifnya. Dampak positif yang terjadi dari sistem pemerintahan yang bersifat presidensial ini adalah yang pertama, presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, presiden mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Yang ketiga, sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh ataupun berganti. Yang keempat, konflik dan pertentangan antar pejabat negara dapat dihindari. Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen ini. Pokok-pokok sistem pemerintahan ini ada sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik. Yang ketiga, MPR bukan lembaga tertinggi lagi. Yang keempat, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 5. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 6. Parlemen terdiri atas 2 bikameral, yaitu DPR dan DPD. 7. Kekuasaan legislatif lebih dominan. 8. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. 9. Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Sistem pemerintahan ini pada dasarnya masih menganut sistem presidensil. Tapi dalam praktiknya banyak elemen-elemen sistem pemerintahan parlementer. Terbukti dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden juga berada di luar pengawasan langsung DPR dan tidak bertanggung jawab terhadap parlemen. Ada beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Yang pertama, presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan MPR atas usul dan pertimbangan dari DPR. Yang kedua, presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan ataupun persetujuan dari DPR. Yang ketiga, presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan ataupun persetujuan dari DPR. Yang keempat, parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan juga hak budget atau biasa kita sebut sebagai anggaran. Menurut Rod Hague, sistem pemerintahan presidensial itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, presiden dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat yang terkait. Yang kedua, presiden dan Dewan Perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan. Yang ketiga, tak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan juga badan legislatif. Sekarang kita beralih ke sistem parlementer.
Sistem parlementer ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer ini adalah yang pertama, pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan juga legislatif. Yang kedua, garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan ini jelas. Yang ketiga, adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet, sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Di balik adanya kelebihan, pasti ada juga kekurangan. Kekurangan dari sistem parlementer ini adalah yang pertama, kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan, sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlementer. Yang kedua, kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentukan karena sewaktu-waktu dapat dibubarkan oleh kabinet. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Ada beberapa negara yang menggunakan sistem parlementer. Yang pertama ada negara Inggris, Belanda, India, Kanada, itu tadi presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Mbak. Ya, silakan. Sebentar ya. Ya. Mengapa sistem pemerintahan Indonesia diubah dari kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer? Oh ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya boleh nanya lagi nggak, Mbak? Ya, silakan. Mengapa sistem pemerintahan presidensial dianggap paling sesuai dengan pemerintah Indonesia? Oh ya, oke. Sebentar ya, Mbak ya. Oke. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama tadi. Kurang lebih soalnya begini ya, mengapa sistem pemerintahan presidensial dianggap paling sesuai dengan pemerintahan Indonesia? Alasan Indonesia memilih sistem pemerintahan presidensial itu karena dari sistem pemerintahan presidensial ini adalah sistem yang cocok dengan sistem demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia.
ataupun yang dianut oleh negara Indonesia. Dan juga sistem presidensil ini sesuai dengan budaya politik Indonesia, sehingga sistem pemerintahan presidensil ini menjadi pilihan bagi para pemimpin-pemimpin Indonesia. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, Mbak. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa sistem pemerintahan Indonesia diubah dari kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer? Perubahan sistem kabinet presidensil menjadi parlementer itu dilatar belakangi adanya tentangan dari beberapa anggota KNIP yang dipimpin oleh Sultan Syahrir terhadap bentuk pemerintahan presidensil yang dianggap otoriter. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oh, ya baik, Mbak. Makasih. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan? Saya Mbak izin bertanya. Ya, silakan. Apa yang mengakhiri masa demokrasi parlementer di Indonesia? Ya, sebentar Mbak, saya tulis dulu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya satu pertanyaan lagi, bisa nggak Mbak? Ya, bisa, silakan. Pada masa kemerdekaan pernah terjadi perubahan sistem pemerintahan dari sistem presidensial ke sistem parlementer. Apakah yang menjadi latar belakang perubahan tersebut? Baik, terima kasih Mbak. Ya Mbak. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apakah yang mengakhiri masa demokrasi parlementer di Indonesia? Demokrasi parlementer berakhir saat dikeluarkannya dekret oleh Presiden Soekarno pada 5 Juni 1959 yang mengubarkan konstituante dan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Presiden menganggap demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Pada awal masa kemerdekaan pernah terjadi perubahan sistem pemerintahan dari sistem presidensial ke sistem parlementer. Apakah yang menjadi latar belakang perubahan tersebut? Pada awal kemerdekaan masih tampak adanya sentralisasi kekuasaan yang diperkuat dengan adanya pasal 4 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk, maka segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, telah menimbulkan pandangan sentralisasi
kekuasaan presiden untuk menghindari absolutisme dari kekuasaan presiden yang mungkin terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa maklumat, yaitu yang pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 16 Oktober 1945 bahwa KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Yang kedua, Maklumat Pemerintah 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Yang ketiga, Maklumat Pemerintah 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat inilah yang memunculkan partai-partai baru dan Indonesia mulai mengubah sistem pemerintahan dari presidensil ke parlementer yang diawali dengan kabinet Syahrir. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Apakah sudah cukup? Cukup, Mbak. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup presentasi saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.